Bedebah orang itu, tak tahu malu, menjengkelkan sekali kelakuannya, memuakkan, menjijikkan perbuatannya. Sifatnya busuk, sakit dari sononya. Sudah hancur hidupnya, nggak tahu gimana lagi bisa diperbaiki. Memalukan nama keluarga. Semua tingkah lakunya membuat miris. Tidak heran orang-orang menyebutnya dasar bedebah. Dalam seri Bedebah episode Kasih yang Sulit Dipercaya kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana kasih Bapa menutupi keburukan dan kebusukan seseorang yang telah cemar namanya akibat perbuatannya. Dalam episode Kasih yang Sulit Dipercaya kali ini, kita akan melihat demonstrasi kasih Bapa yang bisa menjangkau lebih jauh dan lebih dalam di dalam hidup seseorang tanpa bisa terhalang oleh tebalnya pelanggaran dan kebusukannya. Padahal jika menuruti hukum Taurat, orang melanggar itu harus dihukum kan? Namun seri Bedebah ini mempamerkan barisan manusia pelanggar-pelanggar hukum yang diampuni dengan kasih yang royal oleh Tuhan. Kini giliran perempuan berdosa dalam Lukas 7 ayat 36-50. Dalam kisah nyata ini, Yesus didatangi oleh seorang perempuan berdosa yang telah menyesali perbuatannya. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus memaklumi perlakuan meminyaki kakinya itu. Karena perempuan itu merasa dirinya sudah sangat kotor, sudah tidak terhormat, dan berhutang nyawanya sendiri. Namun kok masih diterima dan diampuni oleh Sang Tuhan sehingga ia merasa sangat bersyukur. Ada dua keyakinan mengenai siapa sebenarnya perempuan ini, karena tidak ditulis namanya dengan jelas di Alkitab. Ada yang meyakini dia adalah Maria Magdalena, saudari Marta dan Lazarus, yang juga merupakan perempuan yang kedapatan berzina dan hampir saja dibunuh dengan dilempari batu. Mengapa yakin? Karena Maria Magdalena ini juga kebetulan sama-sama pernah meminyaki kepala dan tubuh Yesus dengan minyak narwastu saat di rumah Simon si Kusta di Betania. Namun ada kelompok lain meyakini perempuan ini bukan Maria Magdalena, karena tempat kejadiannya ada di rumah seorang Farisi di kota yang diyakini di daerah Nain, dekat Kapernaum, bukan di Betania. Kita tidak mempersoalkan itu sekarang. Yang penting, pesan inti dari kisah ini adalah perempuan berdosa ini diampuni dan diterima oleh sebuah kasih yang sulit dipercaya. Sulit dipercaya karena masakah seorang perempuan yang diyakini berprofesi sebagai pelacur diterima begitu saja oleh orang maha suci seperti Kristus ini tanpa diminta memenuhi serangkaian syarat-syarat sebelumnya? Kehormatan satu-satunya dan terutama seorang wanita adalah kesuciannya, yaitu kesucian yang monogamis atau tunggalnya pasangannya. Jika yang satu ini saja cacat, artinya pasangannya tidak tunggal atau dia itu menjadi seperti piala bergilir, maka wanita itu sudah bisa dikatakan hidup tanpa harga diri lagi. Kawan, jika ada sahabat Anda yang sudah sekotor dan tidak punya harga diri seperti perempuan ini, katakan pada dia, jangan buru-buru putus asa dan ingin lari jauh ke luar negeri untuk menghapus aibnya. Lari ke luar negeri tidak akan menghapus aib. Tetap saja tinggal di sini, asal ketemu Kristus dan kasih-Nya yang too good to be true ini, aibnya akan terhapus total. Ayat 37 dan 38 dari Lukas 7, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu.
Memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau tidak terlambat, itu artinya bisa antisipasi dan bisa menghindar dari pelanggaran. Manusia sering berbuat pelanggaran di masa kebodohannya. Sampai pada titik tertentu, dia akan muak dengan cara hidupnya, merasa kerdil, dan akhirnya mencari suatu pengampunan dari seseorang yang lebih besar dari dirinya. Kondisi sumpek dan lelah diri inilah yang memotivasi kedatangan perempuan ini kepada Yesus di rumah orang Farisi itu. Dia tidak banyak berkata-kata, namun mayoritas ekspresi penyesalannya ditunjukkan di dalam tindakan, yaitu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Air mata di situ bukan air mata bahagia loh. Juga bukan air mata yang hanya menyebabkan mata berkaca-kaca saja. Namun air mata yang sampai mengucur, keluar menetes-netes hingga membasahi kaki Yesus. Itu menunjukkan rasa sesal yang mendalam. Lalu disekalah air mata itu dengan rambutnya. Rambut merupakan mahkota perempuan, lambang kehormatan. Di kaki Yesus, perempuan pelacur ini rela merendahkan dirinya hingga titik nol. Rambut yang merupakan mahkota kok rela dibuat menyeka kaki yang kotor. Selain itu, mungkin juga perempuan ini seolah menyerahkan daya jual utamanya kepada Yesus sebagai tanda penyesalannya yang mendalam. Rambut bagi perempuan penjajah cinta mungkin menjadi daya tarik utama bagi pelanggannya ya. Bayangkan kalau gundul atau potongannya jelek, kan tidak jadi menarik dan tidak laku. Selanjutnya, ia mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi dari dalam buli-buli pualam atau alabaster flask. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Yesus itu sahabat para pendosa. Kita seyogyanya tidak minder datang kepadanya. Tak pernah ada cerita dalam Alkitab di mana Yesus tidak menerima orang yang berdosa. Yohanes 6 ayat 37 menekankan, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Kita tidak akan dibuang, saudara. Yesus juga inisiator pertama untuk rescue atau melakukan misi penyelamatan orang berdosa. Sekilas tampaknya perempuan ini yang berinisiatif ya untuk datang kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu betul sebetulnya jauh sebelumnya bahwa perempuan pendosa itu akan datang menemuinya di rumah orang Farisi yang mengundangnya makan di rumahnya itu. Jadi tetap Yesus yang berinisiatif menjumpai perempuan itu. Dalam Yohanes 6 ayat 37 tadi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi perempuan pelacur dan kita itu terlebih dahulu diberikan Bapa kepada Yesus. Baru perempuan dan kita itu bisa datang kepada Yesus. Diberikan dahulu, baru bisa datang. Ayat 41-43, Yesus bertanya kepada Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dari sisi pendosa, tentu yang merasa dosanya lebih besarlah yang lebih bersyukur atas pengampunan yang diterimanya kan. Makanya orang-orang yang merasa suci saat itu tidak melakukan tindakan-tindakan ucapan syukur kepada Yesus. Mereka pasif aja mengikuti acara hari itu dengan biasa-biasa saja. Perempuan ini beda karena dia merasa berhutang akibat dosanya itu sangat besar sekali. Sehingga dia melakukan serangkaian tindakan syukur itu dengan menangis, menyeka, mencium dan meminyaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Mungkin saking mahalnya seluruh pendapatannya
dibelanjakan untuk membeli minyak wangi yang bakal hanya ditumpahkan itu. Ayat 44-46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Yesus membiarkan serangkaian kegiatan itu terjadi untuk menunjukkan sebuah kontras tindakan dari orang yang merasa kudus dibanding dengan orang yang merasa kotor. Saudara, saya kenal beberapa teman hamba Tuhan yang sekarang menyerahkan seluruh hidupnya mati-matian untuk pelayanan. Sebagai ucapan syukur mereka yang telah merasakan jamahan dan pengampunan kasih Allah kepada hidupnya yang dulu yang sangat jahat dan sangat berdebah itu. Ayat 47 terjemahan sederhana Indonesia atau TSI mengatakan, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa dosa-dosanya yang begitu banyak sudah diampuni. Dan itulah sebabnya dengan cara yang begitu luar biasa dia menunjukkan kasihnya terhadap aku. Tetapi orang yang merasa diampuni dari dosanya yang hanya sedikit, sedikit juga mengasihi." Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat atau damai." Dalam bahasa aslinya memakai kata, "Pergilah dalam damai karena iman yang telah diberikan kepadamu itu." Tidak perlu lagi khawatir hidupnya akan berakhir di penghukuman. Perempuan pelacur ini pergi dengan damai karena dia yakin teguh bahwa Kristus telah menerimanya apa adanya. Keselamatan ala Kristus itu cara kerjanya adalah menerima dulu, baru pertobatan datang. Bukan sebaliknya. Tapi kok kesannya perempuan ini datang dulu ya dan menyesal ya. Baru Kristus menerimanya. Tidak. Kristus yang Maha Tahu sudah set up peristiwa ini dari jauh sebelumnya. Perempuan itu telah menerima pengampunan sejak dia belum datang ke rumah di mana Yesus makan itu. Perempuan itu yakin, pasti, ia akan diterima Yesus. Makanya dengan yakin, ia mengambil resiko untuk membeli dan membawa minyak wangi yang mahal harganya itu. Saudara, bagaimana seorang manusia bisa begitu saja diampuni pelanggarannya? Itu semua dimungkinkan karena Yesus Kristus telah menunaikan suatu pertukaran ilahi atau divine exchange yang sangat tidak adil bagi dia. Dia yang tidak berdosa dibuat jelek dan buruk agar kita manusia yang syarat dengan dosa bisa dibasuh bersih dengan mendapat keuntungan sepihak dengan mengorbankan Yesus sebagai tumbal. Kitab Yesaya menubuatkan mengenai pertukaran ilahi yang dilakukan Kristus ini. Dalam Yesaya 52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat Yesus. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Lalu di Yesaya 53 ayat 1-5, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dari dosa. Saudara, itulah kasih yang terlalu sulit untuk dipercaya. Kasih itu akan menjangkau Anda
dan saya dalam kondisi terburuk kita. Tidak perlu diragukan lagi. Terimalah Dia sekarang ini dimanapun Anda berada. Tidak kebetulan Anda diizinkan mengikuti video ini hingga selesai. Saksikan episode berikutnya dari seri Berdebah ini. Tuhan Yesus memberkati.